Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yaumusani, hari kedua atau video kedua. Ahwalul jumlatain, keadaan dari dua jumlah. Keadaan dari dua jumlah, maksudnya kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, karena setelah kemarin dijelaskan, dipaparkan bahwasanya di dalam bahasa Arab hanya ada dua gaya bahasa. Yang pertama diawali dengan isim, yang kedua diawali dengan fi'il yang menyebabkan sebutannya itu jumlah ismiyah dan dua jumlah fi'liyah. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang kondisinya setelah mereka disebut dengan jumlah. Awalan pertama, al-jumlatul ismiyah, kita akan fokus di jumlah ismiyah, yaitu al-uslubul awalu, notabene adalah gaya bahasa pertama. Al-uslubul awalu yatakawana minal ismain marfu'ain wahuma al-mubtada wal khobaru kama taqaddama wa sababu rab'ihima annaha lam yusbiqa bisyai'in yansibuhuma au yajuruhuma Pain subiko ahaduhuma binasibin soro mansuban au subiko biharfi jarin soro majruran. Gaya bahasa pertama ini dia terbentuk dari dua isim yang dirapakkan, yaitu mubtada dan khobar, sebagaimana sudah lalu kita lihat kan dalam contoh Zaidun Karimun. Cuma persoalannya kita bertanya, kenapa sih mereka rapak? Wasababu rab'ihima, ternyata faktor rapak keduanya itu karena apa? Karena gara-gara belum didahului oleh sesuatu apapun yang menasabkannya atau menjarkannya. Lalu bagaimana kalau misalnya ada yang mendahului penasab dan penjer, atau penasab sama penjr? Maka apabila didahului salah satunya dengan yang menasabkan, maka si isim tadi menjadi dinasabkan, atau didahului oleh haraf jar, maka keadaannya pun akan dijarkan. Penjelasannya gini katanya, wa bayanu dzalika anal asla fil ismaini ar-rab'u kama taqulu Zaidun Karimun wa Amrun Sujaun wa Bakrun Bakhilun. Fa iza adkhalta inna au ihda akhwatiha nasabtal awal fakulta inna Zaidan Karimun, inna Amron Sujaun, inna Bakron Bakhilun. Bahwasannya asal daripada kedua isim adalah rapa. Ini merupakan hukum asal, seperti kamu mengatakan Zaidun Karimun, si Zaid orang dermawan. Amrun Sujaun, Amar adalah orang yang berani, orang gentle. Bakrun Bakhilun, Bakar adalah orang pelit. Kalau misalnya kamu masukkan Ina atau salah satu dari temannya, karena si Ina ini punya banyak teman, ada Ana, ada Laita, ada Lakina, La'alla, Ka'ana. Nah, ketika ini dia mendahului sebuah isim, maka nasabtal awal, maka kamu harus menasabkan yang pertama, seperti kamu jadi katakan Inna Zaidan Karimun, wa inna Amron Sujaun, wa inna Bakron Bakhilun. Secara hukum jadi si isim tadi dinasabkan, dan secara makna ini ada makna penegasan. Sesungguhnya si Zaid adalah orang dermawan, sesungguhnya si Umar adalah orang pemberani, sesungguhnya si Bakar adalah orang yang pelit. Nah, kalau misalnya dimasuki kana, wa ija adolta kana au ihda akhwatiha nasabtasani fakulta kana Zaidun Kariman, kana Amrun Sujaan, kana Bakrun Bahilan. Kalau dimasuki kana atau salah satu dari temannya, sama sih, karena juga banyak teman-temannya, ada Jola, ada Bata, ada Adha, ada Asbaha, ada Amsa, dan seterusnya, yang penekanan maknanya berbeda-beda, tapi secara hukum sama, dia menasabkan yang mana? Menasabkan isim yang kedua dari Zaidun, dari seumpama Zaidun Karimun. Nah, kalau misalnya dimasuki kana atau salah satu dari teman-temannya, nasabkan yang kedua. Jadi katakan kana Zaidun Kariman, si Zaid telah jadi orang yang dermawan, si Umar telah jadi orang yang syujaan, yang pemberani atau yang gentle, yang gagah, dan Bakar telah menjadi orang yang pelit. Lalu apabila dimasuki Jona dan teman-temannya, wa idza adkhalta Jona au sayara au ihda akhwatiha nasabtal ismain fakulta Jonantu Zaidan Kariman.
Wasoyartu jaidan kariman. Jonantu amron sujaan. Soyartu amron sujaan. Jonantu bakron bakhilan. Soyartu bakron bakhilan. Nah kalau misalnya dimasukkan jona atau soyara atau salah satu dari teman-temannya, ada ro'a, khola, maka ini menasabkan dua isim sekaligus. Jadinya jonantu jaidan kariman. Saya menduga si Zaid itu orang dermawan. Soyartu jaidan kariman. Saya merubah si Zaid jadi orang mulia. Nah ini istilah lainnya dengan ilmu nahu disebut dengan amil-amil nawasyah. Ambil nawasesi, intinya ini mendahului isim menyebabkan terjadi penasaban terhadap isim. Kalau misalnya ina menyebabkan isim yang pertama dinasabkan. Kalau kana menyebabkan isim yang kedua yang nasab. Sementara jona ini menyebabkan si isim pertama dan kedua menjadi nasab. Lalu wa idza adkhalta min au pi au ghairuhuma minal hurufil ja ala ahadil ismain jarartahu fakulta jaidun piddari wal khairu minallah. Nah kalau misalnya engkau masukkan min atau pi atau selain keduanya dari huruf-huruf jar, banyak kan huruf jar itu bukan hanya min dan fi aja, ada ila, an, ala dan seterusnya yang memiliki makna tersendiri cuman hukumnya sama, yaitu menjarkan. Nah ini apabila si huruf jar ini masuk kepada salah satu dari dua isim, kau harus menjarkannya seperti jaidun piddari, jaidun di dalam rumah, wal khairu minallahi, dan kebajikan itu dari Allah. Nih minallahi sama piddari itu isim yang dimasuki oleh huruf jar. Terpaksa kita nggak bisa merapakannya lagi karena di sini udah ada sesuatu yang mengintervensi. Nah dalam konteks ini yang merubah adalah jar, jadi terpaksa harus dijarkan. Wala yadkhulu harfu zari alal mubtada illa nadiron ala masaya tadihu pima badu insyaallah, dan tidak ada harf jar masuk kepada mubtada terkecuali langka sekali, jarang sekali, sebagaimana nanti akan dijelaskan setelah ini insyaallah. Ada peringatan nih. Apa sih tadi kan kita udah mulai nih masuk kepada istilah-istilah sebuah ilmu, ada ropa lah, ada nasab lah, ada jar lah. Itu apa sih? Katanya di sini peringatan tanbihun arrobu, yakni ana akhiral kalimati domatun jaidun arrojulu, wa nasbu yakni ana akhiroha pathatun jaidan arrojula, wal jaru yakni ana akhiroha kasratun jaidin arrojulu. Nah yang dimaksud dengan rofu, kata rofa maksudnya adalah akhir sebuah kata itu dibaca domah jaidun, jadi jaidun tuh dun ar-rajulu. Wa nasbu ini hanya sampel aja ya, karena pembahasan untuk domah di sini nanti ada huruf pengganti-pengganti. Cuman ini domah di sini merupakan huruf asal atau merupakan harkat asal, tanda i'rab asal untuk domah. Wa nasbu, nasab ini maksudnya adalah akhirnya patah seperti jaidan ar-rajula. Adapun jar yang dimaksud akhirnya adalah kasroh seperti jaidin ar-rajuli. Jaidin tuh din sama rajuli. Oke, kita cukupkan dulu di sini. Nanti kita lanjutkan sama video berikutnya.